Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kula hormati sedaya pejabat negara pada semua tingkatan. Nek kula sebutaken terlalu banyak, mulai dari RT sampai pejabat kabupaten, wabil khusus ketua pengurus Yaumi Pak Bagas, pantas jadi bupati Pak. Para hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken, sebelumnya kula matur nuwun dhateng panjenengan sedaya ingkang rawuh, matur nuwun semua yang terlibat dalam acara niki, sehingga acara Sarasehan Yaumi pada saat niki ditempatkan di masjid kami, yaitu di Masjid Sirajul Thalibin di Kumbang Jejeg. Ini merupakan kehormatan bagi kami, Pak. Insya Allah mulai didirikan nan Yaumi sampai sekarang Sarasehan ditempatkan di Masjid Dukuh ini nembe. Biasanya kan kalau ditempatkan satu desa itu masjid kerajaan gimana? Yang pokoknya yang terlihat menonjol di masjid kerajaan yang pasti. Ini baru ini ditempatkan di Masjid Pedukuhan, makanya saya mengucapkan terima kasih, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya mohon maaf datang panjenengan sedaya. Yang pertama, atas kekurangan penghormatan dari kami, ya mungkin sangat kurang, nggih napa wonten ngeten niki, nggih nyuwun tingampunten sedaya kekurangan lan kekhilafanipun. Kemudian yang kedua, mohon maaf yang dari tadi sambutan sampai kori saja berdiri. Kula mboten saged ngadeg, kula jagong mawon niki, santai mawon. Nah, tapi kula nggih punya dalil. Jadi orang ngaji itu bisa berdiri juga bisa duduk. Semuanya sama-sama punya dalil. Kalau duduk itu ada dalil satu hadis dari sahabat Umar bin Khattab qala bainama nahnu julusun ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu sahabat Umar itu bercerita, hadis ini sangat populer sehingga di semua kitab hadis jenis apapun kitabnya, hadis ini pasti ada di paling depan. Di kitab Arba'in Nawawi hadis ini paling depan. Yang selanjutnya itu hadis itu, jadi sahabat Umar menceritakan, saat itu kami sedang duduk bersama Rasulullah. Ya, kemudian seterusnya hadis itu sangat panjang, yang jelas saat itu ngaji tentang Islam, iman dan ihsan. Situasinya jagong seperti ini, duduk-duduk. Bainama nahnu julusun, itu ya duduk-duduk seperti ini. Ya, makanya saya milih ngaji malam ini walaupun sudah disiapkan podium, saya milih duduk, Pak. Yang kedua, emang saya capek, ya. Jadi saya belum masuk ke rumah tadi ketemu Pak Bagas dan yang lain, ini Pak Camat juga bareng, itu masuknya akhirnya bareng karena saya baru pulang dari Pekalongan. Jadi secara mendadak saya ditelepon Abah Maulana Habib Lutfi, ya bagi-bagi tugas katanya Habib Lutfi. Saya ditugasi lah macam-macam lah, karena beliau juga tugasnya sangat banyak. Akhirnya akhir-akhir ini saya sering bolak-balik ke sana. Baru 1 minggu padahal saya dari Pekalongan, kemarin sudah dipanggil lagi sudah ke sana. Kebetulan kemarin saya tidak bisa langsung ke sana karena kemarin 1 hari 1 malam perhelatan Haflatul Imtihan Tasyakur Akhir Sanah di sini sehari semalam. Jadi saya belum sempat istirahat yang cukup. Akhirnya saya berangkat tadi siang ke Pekalongan. Kemudian para hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, saya sangat bersyukur sebelumnya
saya menyampaikan tentang Masjid Sirajut Thalibin. Ini risalah tentang Masjid Sirajut Thalibin. Jadi Duku Kembang ini mulai dari dulu Jumatannya ikut ke Masjid Kerajaan, Mbak. Mulai dari dulu. Nah, di sini mulai banyak penduduk, kemudian banyak santri. Saya mikir kasihan mereka kalau hujan kehujanan karena cukup jauh. Kalau panas ya cukup kepanasan karena panjang, memang agak panjang. Akhirnya saya mempunyai tekad bikin masjid. Ya, dimulai dari membeli tanah ini. Mendadak membeli tanah, kemudian liren dulu, kemudian 2 tahun setelah membeli tanah, ini kami bangun masjid. Alhamdulillah, pembangunan masjid ini sangat barokah. 2 tahun, jadi panitia itu waktu itu menganggar waktu itu 5 tahun pendirian masjid ini. Alhamdulillah 2 tahun selesai, Pak. 2 tahun setengah itu, jadi 2 tahun pas itu bisa untuk Jumatan, tapi kamar mandi waktu itu belum ada, tempat wudhu belum ada, sekretariat belum ada. Jadi yang setengah tahun itu untuk bangun kamar mandi, tempat wudhu, kemudian sekretariat, gerbang, kemudian paping, itu yang setengah tahun. Alhamdulillah itu sangat barokah. Jadi apa yang ya kami ini alhamdulillah. Jadi saya sangat senang pertemuan malam ini karena ada judul di situ, pertemuan antara ulama dengan umaro. Ini memang sangat penting. Karena sejatinya memang ulama dengan umaro itu sebagai khalifatul ardi, khalifah di bumi, tugasnya niku sami, yaitu melestarikan kehidupan di bumi niki supaya berjalan dengan sae. Nah, tentu saja hanya wilayah pekerjaannya yang berbeda. Kalau ulama itu ngurusi imtak, iman dan takwa. Kalau pemerintah ngurusi iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang lain-lain. Nah, itu yang jelas urusan-urusan dohir, urusan pembangunan, urusan kesehatan dan sebagainya. Tapi yang jelas sama-sama untuk mensejahterakan masyarakat dohiron wabatinan, untuk supaya manusia itu dipercaya oleh Allah sebagai khalifatul ardi ini betul-betul masih dipercaya kali Gusti Allah. Makanya harus ada perangkat yang ngurusi manusia. Ya, perangkat yang ngurusi manusia itu ya hanya ada 2, yaitu ulama dengan umaro. Nah, saya sendiri sebagai ya takdir Gusti Allah Ta'ala didatosaken pegawaiannya nggih santri namanya. Dunianya memang dari santri, kemudian pulang mengamalkan ilmu pesantren. Itu sering menganalisa karena saya punya tugas untuk sebagai santri, sebagai ustadz, sebagai kiai. Sebagai kiai itu untuk menata kehidupan manusia dalam urusan iman dan takwa itu ya sama dengan umaro. Kalau mau melangkah, memutuskan satu langkah apapun mesti sebelumnya ada analisa-analisa, gimana? Apapun pun ada keputusan apapun, mau ini bangun ini, mau memutuskan tentang kesehatan apa dunia pendidikan, pasti sebelumnya harus ada analisa-analisa, nanti dampaknya bagaimana, kemudian keputusan yang akan dijalankan itu seperti apa, manfaat. Kami pun juga demikian sebagai ulama. Nah, sering juga analisa para ulama itu dianalisa bareng-bareng dalam forum namanya halakotul ulama. Itu sering kemarin halakotul ulama di Cikura. Ada itu ya yang dibahas tentang bagaimana situasi tentang akhlak manusia sekarang, bagaimana seperti pun dan solusinya seperti apa. Itu dari analisa saya sendiri, dari semua lini tentang keagamaan semuanya merosot. Itu memang nas Quran dan nas hadis. Jadi zaman itu mulai dari Nabi turun ke sahabat itu
kualitas keagamaan itu merosot. Kemudian sahabat ke tabi'in itu sudah merosot berapa persen, turun lagi ke tabi'in merosot, turun lagi sampai turun gratis, tidak ada agama, nanti sudah mau kiamat. Jadi kalau kiamat itu kalau sudah tidak ada orang yang benar sama sekali, tidak ada orang yang baik, itu baru dikiamatkan. Rusak-rusaknya sudah sedemikian mengglobal, itu baru dikiamatkan. Nah, semuanya dalam bidang agama itu merosot. Nah, tapi ada yang tidak merosot. Ada dua, ini analisa saya. Yang pertama urusan haji. Haji ini semakin ke sana semakin meningkat, Pak. Jadi kalau dulu haji itu ndak pakai ngantri. Kalau sekarang itu haji itu rukunnya itu tambah. Ya. Jadi kalau dulu haji itu rukunnya cuma pokoknya mampu ya, manis tato a ilahi sabila, bagi orang yang mampu. Sekarang tambah satu, yaitu mansobaro antrian, sing sabar ngantri, karena ngantrinya luar biasa. Ini kan sudah luar biasa peningkatannya. Kalau dulu dijejek haji paling setahun ya siji loro niku wis luar biasa. Sekarang dijejek saja hampir tiap tahunnya itu kadang-kadang 10, Pak. 6 pasang kadang-kadang, nggih. Teng mriki mboten enten haji. Saniki pun pinten haji teng mriki. Malah wonten sing sampai haji plus niki wonten teng mriki. Iki menunjukkan bahwa urusan haji ini luar biasa peningkatannya. Ya. Yang kedua urusan sodakoh. Sodakoh ini semakin ke sana itu tidak ngalami kemerosotan, tapi ngalami peningkatan luar biasa, Pak. Jadi kalau tadi Yaumi dulu pencapaiannya kata Pak Bagas itu sampai 100 juta, ya sekarang tadi ya 60 sekian lah. Itu bukan berarti merosot orang sodakohnya, terlalu banyak badan yang nangani sodakoh yang ditangani oleh pemerintah loh, Pak, teng Tegal Yaumi wonten Basnas yang ditangani oleh masyarakat yang pribadi itu, yang sifatnya individu itu sangat banyak sekarang. Jamiah sekarang nangani, Pak, nangani sekarang, ya itu ya. Yang paling terbesar apa itu yang ngurusi sodakoh tapi atas nama pribadi itu Paitren, akhirnya bangkrut. Jadi kalau sodakoh itu luar biasa, karena memang jadi urusan harta itu nas hadis itu semakin kesini harta di dunia ini semakin melimpah, sehingga nanti mendekati yaumil kiamah. Sampai Kanjeng Nabi ngendika, la taqumu sa'atu alaikum hatta yaksurul mal. Tidak akan terjadi hatta yaksirul mal wa yafidu. Tidak akan terjadi kiamat sebelum harta itu sangat melimpah. Jadi nanti sampai fayuhimmu rubbal mal. Man yakbilus sodakoh, sampai orang yang punya harta itu bingung siapa yang mau menerima sodakoh. Nanti ada zaman yang orang bingung mau sedekah itu mau dikasihkan siapa, sebab mau menawi sodakoh niku di zaman itu nanti orang ngasih pasti akan bilang saya tidak butuh. Itu akan terjadi, Pak. Sodakoh ditolak itu kan terjadi, dan ini oleh para dai ini sering dijadikan ini, Pak, sering dijadikan dalil untuk makanya sebelum sodakoh ditolak gagian saiki kayang-kayangan sodakoh, karena nanti akan terjadi pada satu zaman sodakoh akan ditolak karena saking melimpahnya harta di muka bumi ini.
Nah, ini barokahnya pangeran maringi ilmu pengetahuan dan teknologi. Berapa banyak harta yang terpendam menjadi kekayaan bumi dari dulu tidak pernah terbongkar. Ini Bang, ini sekarang terbongkar. Ini yang namanya ini ada kandungan minyak, ada kandungan emas. Ini baru-baru ini ada kandungan uranium apa ya Pak? Ini uranium katanya luar biasa itu. Sekarang jalannya rezeki sudah sangat. Makanya saya heran kalau pemerintah niku menghitung-hitung keekonomian Indonesia. Indonesia ini ekonomi ini di bawah garis terus. Padahal kalau tinggal ini Pak, boten Pak, kalau kita ini boten. Makanya tadi kata Pak Camat niku, insya Allah saking makmure warga, betul Pak. Kan kasih ini warga ini makmur. Wong HP sekarang Android itu setiap rumah itu kalau orangnya 6 megang semua 6 Android. Dan semuanya bisa beli. Iya, beli paketan, Pak. Itu orang kampung loh, Pak. Apalagi orang kota itu di kampung saja seperti itu. Jadi insya Allah itu kemakmuran luar biasa. Hanya kadang-kadang cara ukuran ekonomi itu ada yang mengatakan masih di bawah garis. Orang juga garis-garis saja. Mulai gemian aja orang mungkin garis kemiskinan terus. Itu kalau mungkin diperbandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Tapi tentang kemakmuran keberkahan di Indonesia itu sudah luar biasa. Menurut saya itu seperti itu. Jadi tentang sodakoh ini sebetulnya itu tidak perlu digembor-gemborkan supaya gemar sodakoh. Tidak usah. Dengan sendirinya kalau makmur ya itu pasti. Dan ini bukti Pak. Ini masjid dari anggaran tadi yang dianggarkan oleh panitia itu 5 tahun itu 2 tahun selesai. Itu ya dari mana-mana uangnya. Tapi insya Allah dari Yaumi nggak ada Pak. Insya Allah nggak ada ya Pak ya. Apa itu proposal dari Masjid Sirojul Thalibin itu nggak ada Pak. Mboten enten. Proposal ke instansi pemerintah manapun nggak ada Pak. Saya ditawari sama Depak gitu waktu itu Kemenak. Ini ada. Nah, selagi saya masih lancar untuk bangun ini dari swadaya, ini adalah alhamdulillah ini sepeser pun itu kami tidak pernah mengajukan ke instansi manapun Pak pemerintah ini. Karena orang sini memang masih mampu juga dibantu oleh warga-warga dari daerah lain dan tidak pakai keliling, tidak ada yang keliling, semuanya ngasih sendiri, ngasih semen, ngasih uang, ini masih semuanya jariah dari orang-orang Islam, bukan hanya warga sini tapi juga warga-warga di sekitar sini. Ya, jadi ada 2 perkara, ada 2 bidang keagamaan yang menurut saya tidak mungkin merosot, yaitu haji dengan sodakoh, karena itu urusannya dengan harta Pak. Niku haji dengan sodakoh, zakat itu akan selalu meningkat terus, karena itu urusannya dengan harta, urusannya dengan kesejahteraan masyarakat. Kalau kesejahteraan masyarakat itu bandingkan dulu dengan sekarang Pak. Zamane kula cilik niku berkat niku wajine ora umum Pak. Nggih, jadi kula walit Pak. Niku dadi emak kula niku kondangan diarep-arep Pak. Wali ke jam pira kanthi ora litur. Nanti dapat berkat niku ngorayahan anak-anak, kadang-kadang nasi bisa dibagi-bagi ke tetangganya. Endok niku 1 glondong itu bisa disigar-sigar jadi pira ya? Jadi 8 ya Pak. Masya Allah, sekarang dapat berkat utuh. Anak-anak sekarang doyane ya es krim. Jajan-jajan ning Alfamart Pak sekarang. Berkat seperti itu sudah enggak ya, sudah enggak mau. Ini menunjukkan kualitas perekonomian yang sangat makmur. Ya, niku sangat jauh lah. Wong wadon zaman rumiyin ora pernah pareman, Pak. Jadi kayak umurane mak kula niku pareman ya hari duwe bayi, Pak. Sebulan sebelum bukan pilis Pak, parem Pak. Iya, putih-putih sebulan sebelum lahiran itu pada memenya pakai
putih-putih. Beras kencur terus nganggo apahan ya? Iya, dadi wong wadon jaman biyen katon ayu kuwi anggere duwe bayi, katon anak putih-putih. Zaman saniki mboten, Pak. Oh, apalagi yang muda, yang tua, ini kosmetik niku di rumahnya numpuk, Pak. Wong mboten gadah arto saniki boleh utang, Pak, ditawani, Pak. Ndak apa-apa hutang, nyicil. Kadang-kadang para menteng utangnya durung lunas, Pak. Itu banyak seperti saking makmurnya sekarang. Jadi sangat jauh dibandingkan zaman dulu, ya. Itu lah makanya tentang sodakoh ini saya kira untuk kemajuannya itu pengelolaan. Kalau yang mengelola itu amanah, cara menasarufkannya itu betul kepada mustahik yang berhak, itu insya Allah syaratnya harus amanah saja. Ini karena juga sangat banyak orang trauma memberikan sodakoh, infak, zakat itu diberikan pada organisasi, Pak. Karena ada kasus Paitren, jebule nganggo kekayaannya dewek, akhirnya Ustadz Yusuf Mansur kena masalah bolak-balik termasuk saniki, ya. Akhirnya sekarang orang banyak yang trauma mau mengasihkan sodakoh ke lembaga. Akhirnya sekarang naik kena dewek pan sodakoh, naik kena dewek pan zakat, naik kena dewek. Padahal mereka juga saya sering bilang, Pak, kalau tidak tahu ilmunya sodakoh, ilmunya zakat, jangan zakat sendiri, jangan sodakoh sendiri. Karena kalau tidak tahu ilmunya, zakat itu juga mengandung syarat rukun. Kalau tidak tahu syarat rukunnya, kemudian main kasih saja, ini bisa-bisa zakatnya tidak diterima. Contoh, Pak, contoh ini, yang paling masyhur di daerah, di kampung-kampung, tidak tahu kalau di kota-kota, itu orang zakat. Yang pertama kalau saya lihat orang ini zakat sekian juta, padahal zakat itu yang pertama harus mengaudit jumlah harta yang wajib disakati, harus diaudit dulu jumlahnya sekian, kemudian baru diambil 2,5% per 1 tahun, itu baru. Lah kok nggak ambon-ambon tok, Pak, seharusnya dia itu mengeluarkan lebih dari 10 juta, Pak, tapi kurang ngetok nari 2,5 juta, 2,5 juta, harusnya dia sudah di atas 10 juta. Niku zakat kurgo ambon tok belum bisa menggugurkan kewajiban. Itu cara mengeluarkannya, itu sudah salah. Harus diaudit dulu harta yang wajib zakat itu berapa, dari harta pertanian, dari harta profesi, dari harta perdagangan, harus diaudit dulu, baru ketemu 2,5% yang wajib dikeluar. Ini sangat jarang yang seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, cara mentasarufkan zakat itu di Quran hampir sangat banyak. Al-Quran itu menganjurkan tentang sodakoh dan zakat beserta cara mentasarufkannya. Itu rata-rata diutamakan ditasarufkan itu kepada dzawil kurba, Pak. Keluarga terdekat dzawil kurba itu. Keluarga terdekat itu siapa? Saya cari kitab, di mana kitab, saya cari keluarga terdekat itu siapa? Ternyata keluarga dekat itu keluarga yang masih satu darah, yang tinggal satu rumah, Pak. Kalau di satu rumah masih ada status keluarga satu darah, itu masuk kategori fakir miskin, jangan dikasihkan keluar. Leng niki anaknya niki lagi utangnya akeh, berarti dia ghorim, nutupi kebutuhan, nganggur, orang nyambut gawe, dia fakir. Atau dia nyambut gawe tapi untuk menutupi kebutuhan tidak cukup, itu kategori miskin namanya. Jadi miskin itu kerja, Pak, tapi hasilnya tidak cukup memenuhi kebutuhan, itu miskin. Kalau fakir itu orang yang tidak mempunyai pekerjaan, itu fakir. Di rumahnya anaknya atau mungkin saudaranya ada yang fakir tapi dia kaya, karena nafsu zakatnya dibagi-bagikan orang kampung. Wah, akhirnya sedulure ki sing fakir miskin itu ngomong, komen, iya zakatnya dinaikkan mana-mana, sedulure dewek kita orang kebagian. Itu sering terjadi. Makanya Al-Quran berikan konsep kalau zakat itu diberikan kepada yang utama itu dzawil kurba.
Ya, makanya saya kadang-kadang menerima zakat. Itu. Saya tanya, ada enggak keluarga yang membutuhkan, yang masuk kategori fakir miskin? Karena kalau sudah dimasukkan kepada lembaga, ini akan dibagi secara umum, secara merata. Ada enggak? Ya, oh wonten. Nah, ini dibagikan untuk bagian untuk keluarga sampean. Bisa jadi Pak, yang fakir itu ternyata istrinya sendiri Pak, tanpa sepengetahuan suaminya jebule utangnya gambrat bojone ning warung. Zakat ditokna mana jebule bojone utangnya ora. Ini kan repot nih. Ya makanya harus diperhatikan dulu keluarga terdekat, dawil kurba. Nah, makanya akhirnya orang banyak yang mengambil jalan, mengambil solusi suka ora zakat. Nah itu, lah bisa nih sih, lah nggak nutupi kebutuhan keluarga, be ora cukup. Ini kebanyakan seperti itu Pak. Petani misalkan, ya. Petani saniki niku jarang sekali yang berani mengaudit hasil taninya dalam 1 tahun, kemudian mengambil 10% atau 5% kalau pakai mengairinya pakai nopo biaya. Niku hanya 5% zakatnya. Niku jarang berani mengaudit kemudian mengeluarkan zakat 5%-nya dari hasil tani karena etung-etungane. Lah nggo nyaur utang lagi nggarap be. Ora cukup apa maning nganggo zakat. Itu tidak tahu ilmunya. Bagaimana ilmunya? Sampean tetap wajib zakat. Hutang seberapa banyak pun itu tidak menghalangi wajib zakat. Sekali lagi, hutang seberapa pun banyaknya tidak menghalangi kewajiban zakat. Nah, wajib zakat dikeluarkan tetap. Ya sing diutang siapa? Sing diutang jebule bojone. Legane lagi nggo kondangan ke utang nganti semene. Nganggo becek seharian semene nggo umpani wong iku jebule ning warung utangi semene. Zakatnya dikasihkan ke istrinya. Kenyong bayar zakat ya. Zakat yang tani ke sekian persen. Kewajibannya terpenuhi, kebutuhannya terpenuhi. Ya niki kan orang akhirnya karena banyak hutang akhirnya keputusannya kan nggak zakat Pak, karena nggak tahu caranya, nggak tahu ilmunya. Nah itu jadi yang terpenting niku para hadirin sedaya, ini pengelolaan. Sekarang di kampung-kampung itu, dulu waktu saya kecil itu orang fitrah itu banyak yang tidak fitrah Pak. Ya. Ini yang banyak yang nani fitnah ya Kang To ya. Ana sing ora fitnah. Wong saumah jumlahe wong 7 sing fitrah kur 5, sing loro ora. Dulu kan seperti itu. Sehingga fitrah niku jumlahnya ini minim. Sekarang ndak ada yang tidak fitrah. Semuanya fitrah tanpa dikomando, tanpa diberi himbauan. Sekarang ini menunjukkan kemakmuran. Yang jatahnya 2,5 kilo itu sekarang wong nyutak kurang mantep lah 2,5 kilo akhirnya, dan itu sudah banyak seperti itu, seperti itu sekarang ya, tergantung pengelolaan. Makanya yang tukang megang urusan infak, sedekah, zakat itu nggih kudu ngaji bab infak, sedekah, zakat sekaligus bagaimana cara mentasarufkannya. Jangan sampai mentasarufkan zakat yang hukumnya wajib ini khususnya, berarti bukan masuk pada yaumi Pak, zakat wajib ya basnas. Itu salah tasaruf pada yang tidak mustahik Pak. Di Quran itu sudah ditentukan mustahik yang berhak menerima hanya 8 asnaf. Di Indonesia hanya fakir, miskin. Horim mana? Horim terhitung di Indonesia. Horim itu pribadi loh Pak. Horim bangunan tidak boleh. Horim atas nama pribadi asalkan hutangnya bukan untuk untuk keperluan kemaksiatan. Itu wajib dia dapat. Ya, horim. Terus kadang-kadang amil ya. Amil. Ini selain kategori ini, ya kalaupun horim itu masuk, berarti fakir, miskin, horim, kalau horim dimasukkan,
kemudian amil yang bekerja. Ini amil saja kalau di kitab itu orang yang ditunjuk oleh pemerintah, Pak. Amil itu yang berhak mendapatkan zakat itu sebetulnya. Ya, tapi wis pokoknya nyambut gawe untuk urusan zakat ya sudah termasuk amil. Ini kalau tidak masuk pada kategori 4 ini, kemudian mendapatkan yang dosa itu panitianya salah menasarufkan. Kadang-kadang panitia niku goblok, orang ngaji bab zakat didom secara umum di kelompok itu atau di RT di RW itu. Ora sing melarat, ora sing hati-hati niki. Kemudian sabilillah ya, sabilillah ada. Kalau orang itu bukan fakir, bukan miskin, bukan horim, bukan amil, bukan sabilillah, jangan dikasih. Ya, itu kejam-kejaman ini hukum. Ini itu harus kejam-kejam. Orang penak sih ya. Ya pancen wong desa, sing arane wong desa, walaupun wong suku kadang-kadang nasi wonten gratis le, Pak. Namanya raskin, Pak. Pembagian beras. Karepe wong sugih ki tetep oleh. Akhirnya nggero oleh jangkene sing RT akhirnya RT ora kepenak, akhirnya sing sugih melu di. Tapi zakat jangan, karena zakat ini mencakup hukumnya Gusti. Kalau yang bukan, kalau kategorikannya jangan dikasih zakat fitrah. Itu nanti yang dosa panitianya yang bertanggung jawab. Ya ini. Ya. Makanya jadi kami sebagai tokoh agama itu bertanggung jawab kepada moral. Nah, jadi iman dan takwa. Betapa sulitnya sekarang. Jadi kami itu komunikasi, konsultasi, oke. Tapi saya tidak masuk pada lembaga keulamaan, ya. Di NU pun saya tidak masuk sebetulnya, tapi saya tidak aktif. Itu ketuanya anak buahnya Pak Waidi ini. saya suriah ya, saya suriah di MPC, tapi saya tidak aktif karena saya ada suriah lagi, suriah satunya ada. Nah, jadi saya sering komunikasi itu betapa sulitnya sekarang membina iman dan takwa masyarakat, luar biasa. Orang kayak zaman itu sampean waktu alit, Pak. Godaan, gangguan tidak terlalu banyak, mboten terlalu akeh. Wis zaman rumiyin niku dolanan poke pecingan, rok-rokan, kesel turuning musola, Pak. Subuh tangi, nggih, pada maghrib ngaji, sore pada isya niku dolanan, capek tidur di musola. Coba sekarang. Masya Allah, kalau TV masih mending, Pak, masih mending. TV kadang-kadang itu sudah luar biasa. Kalau waktu belum ada HP, ada TV itu sudah sangat luar biasa. Wong nonton TV niku istiqomah, jamaah, tumak ninah, Pak. Istiqomah niku hampir setiap ba'da isya kalau sinetron ya lagi ngetren main. Zaman ada waktu itu sinetron kan yang ngetren kan terus gonta-ganti, ada dunia terbalik. Ya sekarang apa sekarang? Ya mbuh lah kowe, jare Andin ora tau deleng. Wes pokoke istiqomah kowe. Wo, istiqomah. Ora pernah. Wis pokoke standby wis jam 8 ya mesti standby. Terus jamaah, Pak. Jamaah niku nggih ya mane, ya bapane, ya anake, ya mbae, kumpul dadi siji. Terus tumak ninah. Anteng temenan. Anak-anaknya nangis niku digebris. Menang bae sih, kayak lagi. Itu masih mending, Pak. Ya kadang-kadang di keluarga masih terjadi komunikasi karena objek yang dilihat masih satu. 5 orang, 6 orang objek yang dilihat masih satu. Kadang-kadang komennya mengkomen satu objek. Bahkan si sud kemede sing rewel. Ah kene beli sing rewel si siapa boh, kayak gue lah. Komennya masih mengomen satu objek, masih terjadi komunikasi. Tapi sekarang HP, Android, siji ning kamar, siji pojok kanan, bapane ning ngene nyekel HP kabeh. Siji WA-an mungkin, siji Facebookan, siji mbuh ndeleng apa, siji ndeleng apa. Yang dilihat pasti tidak mungkin sama. Mbuh kae mbuh lagi ndeleng apa, kae mbuh lagi ndeleng apa, nggih mboten, Pak? Tidak terjadi komunikasi blas wong sing dideleng dewek-dewek, putus komunikasi dalam keluarga. Ini sudah luar biasa dampaknya. Makanya untuk mengimbangi ilmu dan teknologi,
kami dari Toa Agama niku luar biasa, wis wirid enteng-entengan, Pak. Makanya saya diminta dulu wis beliau sangat banyak tugasnya, ada dari istana, dari macam-macam. Oke, saya dipanggil ke sana ya segera berangkat. Saya panggil ke sana, saya segera berangkat. Ini seminggu sudah 2 kali ke sana. Jadi karena sangat penting, mohon pada pejabat pemerintah juga untuk membantu tugas para ulama niki termasuk yaumi nggih bantu nggih Pak dalam sisi materi. Karena begini, memang rezeki semakin ke sana semakin melimpah, tapi keberkahan semakin ke sana semakin hilang, Pak. Beda kemakmuran dengan keberkahan, itu beda. Orang tidak punya apa-apa tapi hidupnya berkah, itu bahagia, hidupnya senang, tentrem, damai, sholat niku tenang, istiqomah, niku berkah namanya. Ya. Ada lagi orang yang rizkinya banyak tapi tidak berkah. Ya, sumahe mangkrong-mangkrong, mobilnya mewah sak piturutipun ya, tapi suami istri 30 dina kaya langkah tukarane, langkah ora tukarane, Pak. 3 dina langkah dina kosong sing orang nganggo tukaran terus. Belum persoalan anak-anaknya yang bandel-bandel, gon salat angel, gon ngaji angel. Ini masalah moral ini luar biasa. Jadi kami itu berusaha itu luar biasa, sudah luar biasa. Makanya saya sangat luar biasa Habib Lutfi itu perjuangannya itu luar biasa. Beliau itu punya prinsip itu seperti ini. Islam itu jangan memandang Islam itu 5 tambah 5 10. Jangan seperti itu. Islam itu yang namanya rahmatan lil alamin, jalannya sangat banyak. Jadi melihat Islam itu 10 itu dari berapa tambah berapa, atau berapa dikurangi berapa, yang penting jumlahnya 10. Kalau Islam itu memandangnya 10 itu harus dari 5 tambah 5, repot, Pak. Repot, itu terlalu saklek. Jadi yang namanya 10 itu bukan mesti 5 tambah 5. 3 tambah 7 juga bisa, 2 tambah 8 juga, selawe kurangi 15 juga bisa menjadi 10. Yang penting hasilnya 10, apapun jalannya, yang penting hasilnya sama. Jadi makanya Islam itu madhabnya sangat banyak, imamnya itu berkhilaf pendapat itu sangat banyak. Dalam kita aliran kita Ahlussunnah wal Jamaah saja, madhab fikih ini, baru madhab fikih itu sudah ada 4 madhab yang besar. Ini madhab yang besar ini, itu sudah 4. Maliki, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Dalam hampir setiap cara ibadah mereka berbeda pendapat, Pak. Imam Syafi'i kunut, Imam Malik tidak kunut. Imam Syafi'i kalau sholat niki jari telunjuk tes wes menang. Imam Malik boten. Terus obah. Jadi aja diwadani, Pak. Angrana wong nuding terus ubeng kayak niki, jangan wah wes sesat. Oh, jangan. Itu madhab kita Imam Malik. Imam Hanafi ngadeg terus ditekem malih, kembali lagi. Itu beda-beda. Ya sudah, masalah. Yang penting tujuannya sama. Ya, yang penting 10, entah itu 5 tambah 5 atau 3 tambah 7 atau loro tambah 8, yang penting jumlahnya 10. Jangan dibahas tentang hal yang sebelumnya. Oh, kita loro tambah 8 ora kanggo. Yang penting jumlahnya kan 10, pada bae 3 karo 7. Nah, itu Habib Lutfi memandang Islam itu seperti itu. Makanya ya alhamdulillah, beliau itu sebenarnya saya luruskan, betulnya beliau itu sama Habib Rizik juga masih saudara, hubungannya sangat baik, hanya beda thoriqah, beda jalan itu. Nah, jadi saya sama-sama pengagum Habib Rizik, juga pengagum Abah Maulana Habib Lutfi.
Kita jangan ikut-ikutan, Pak. Ini Indonesia lagi lagi dipecah belah luar biasa. Gara-gara Pilpres, anak grup apa kek? Kampret. Si anak grup apa maneng cebong. Indonesia dibelah menjadi dua. Dibelah ora apik maning antara anak kampret dan wis ngasih enak loro neng. Lah nyong ora kampret ora cebong ya. Jadi semuanya saya itu terhadap semua habaib saya tidak ada yang mboten enten. Sedoyo niku hormati, sedoyo habaib. Terhadap ulama saya tidak pilih-pilih, semuanya saya hormati. Wong kula santri. Santri itu harus datang kiai niku dan kadang-kadang orang niku wong cilik-cilik ku duduk kiai apa, duduk kiai, duduk habib, duduk apa melu-melu. Apa Habib Rizik, apa Habib Lutfi. Melu ini jangan. Jadi alhamdulillah saya ini semuanya saya kagumi, semuanya saya hormati. Jadi begini, tentang keberkahan itu yang di Al-Quran ini, sumbernya hanya keimanan dan ketakwaan. Semakmur apapun ini yang jelas urusan ekonomi pasti ke sana, semakin luar biasa meningkatnya. Itu sudah nas Al-Quran. Tapi tentang keberkahan ini yang perlu dijaga. Itu dalam Al-Quran. Niku wonten dawuh ngeten. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadhahum bima kanu yaksibun. Seandainya, jadi Gusti Allah Ta'ala niku seandainya manusia di sebuah negara atau mungkin di sebuah provinsi atau mungkin diperkecil di sebuah kabupaten atau mungkin diperkecil di sebuah desa ya atau di sebuah keluarga, mereka amanu beriman siji iman wattaqau dan bertakwa la fatahna alaihim barakatim minas sama. Dari Gusti Allah akan saya bukakan barokah dari langit wal ardilan dari bumi. Nah ini sumber barokah itu hanya iman dan takwa. Ini luar biasa. Jadi kula niku sering ngomong tentang yang sepuh-sepuh wali murid nih wali santri. Pokoknya sampean anaknya dua iman mau jadi apapun. Kalau sudah punya iman dan takwa mau jadi apapun sudah. Mau jadi polisi, pasti menjadi polisi yang baik. Jadi tentara, mesti tentara yang baik. Menjadi pejabat, pasti menjadi pejabat yang baik. Menjadi dokter, mesti menjadi dokter yang baik. Hatta menjadi maling yang baik. Wah. Maling punya takwa dan iman. Wah. Ampun maling, poyan. Sampai dua ayam. Tak cukup, tak gak oleh tak cukup, orang oleh ya. Orang yang maling takwa. Jadi apapun, ayam. Kalau sudah mempunyai keimanan dan ketakwaan niki. Tapi menawi boten niki dampaknya sudah luar biasa. Yang repot kalau figur publik, pejabat. Wis pokoknya tadi yang namanya figur publik itu ya dari apapun ya. Dia tidak iman dan takwa. Wis kerugiannya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi mudorotnya itu sampai terhadap orang lain. Secara otomatis tanggung jawabnya semakin banyak. Jadi kalau untuk perorangan, tuntutan di akhirat wong siji. Tapi kalau figur publik memegang amanat orang banyak, tidak punya iman dan takwa sehingga amanahnya itu terbengkalai. Tuntutannya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga tuntutan dari orang banyak, karena mudorot dari tidak mempunyai keimanan ketakwaan niku merugikan orang banyak. Mulai hati-hati menjadi figur publik. Para rawuh, para hadirin sedaya ingkang kawula hormati, terakhir kula kasih cerita. Cerita niki saya ambil dari kitab Al-Hikmah wal Hikayah tentang barokah. Tentang iman dan takwa itu betul-betul menghasilkan barokah. Ini kitab saya dapat dari Solo, dari Raudhoh Solo, itu yang biasa khol tahunan itu Habib Anis Solo ya. Itu sangat ramai kholnya. Saya kitab mendapatkan hikmah wal hikayah. Ada cerita seperti ini.
Dulu ada tokoh agama berjuang di satu kampung. Ya tentu mawon cerita ini pasti di Timur Tengah. Ya, karena kitabnya dari sana. Itu berhasil menata kehidupan keagamaan teng masyarakat berikut itu berhasil. Setelah berhasil niku ada satu orang perempuan niku datang ke situ membuka praktek jual beli, Pak. Kalau dalam kitab itu tembungnya wong wadon niku namanya fajiroh. Fajiroh niku wong wadon sing yang tidak baik. Ya napa niku spesifikasinya niku wong wadon WTS, Pak. Ya PSK. Ya wong wadon sing dagang, praktek dagang, tapi dagangane wutuh oleh duit. Ya, kan penak niku dagang niku. Kebetulan ini perempuan itu luar biasa, parasnya badannya itu luar biasa. Tambah-tambah punya daya pikat yang luar biasa karena rupanya duwe kenting mungil, Pak. Terong kene, Pak. Apa niku? Ya, kenting mungil. Pokoknya punya daya pikat batin yang luar biasa. Sehingga setiap laki-laki yang memandang wanita itu pasti tergoda, terpikat, terpana, tertarik. Wis pokoknya terteran lah. Ya. Padahal ning pelange niku ditulis itu di papan di depan rumah itu pelang jual, ya cara kasar niku jual serabi 1 kali makan 1 juta, kan larang niku. Niku saking hebatnya daya tarik perempuan ini, wong lanang welang daerah mriku niku padahal pegawene niku nguli, wani nyelengi. Sing asale nguli oleh 1.000 nek kena bojone kabeh, mulai ada fitnah perempuan ini niki dicelengi. Sing separone kena bojone, sing 50 tabung kok rasa oleh 1 juta mangkat antri, Pak. Niku. Ya ning kene ya langka langsung biasa antri kaya niku mboten enten ya. Ndak ada. Ini gambarannya seperti itu. Sehingga kehidupan keagamaan sudah tertata oleh kiai niku amburadul luar biasa. Akeh kelurahan pada pegatan, bubrak gara-gara wong wadon niki. Akhirnya kiai niku, waduh, ini luar biasa kalau dibiarkan ini masyarakat sini semakin rusak. Akhirnya kiainya mempunyai iktikad ini kemaksiatan harus diberantas. Nah, sebelum berantas mesti mawon harus investigasi, Pak. Kudu mempelajari situasi. Pagi-pagi kiai itu mempelajari situasi, investigasi niku. Wong wadon niku pas ning ngarepe omah. Bareng kiyaine niku weruh wong wadon niki, jantunge niku meh copot, Pak. Masya Allah. Akhirnya balik sampai bengi niku mboten saged tilem niki. Ora bisa turu karena napa? Karena terbayang, wah niki sudah terfitnah niki, ya Allah. Tapi saya tidak mungkin. Wong saya kiai tidak mungkin ikut antri, tidak mungkin ikut antri beli serabi, tidak mungkin. Wong saya kiai, tahan. Kan kalau nafsu kan sama, Pak. Orang kiai, orang dudu kiai. Nafsu itu ukurannya sama, hanya kadang-kadang orang itu masalahnya bukan pada nafsu, tapi masalahnya bisa ngekang nopo boten, itu perbedaannya. Ya, perbedaannya bisa nahan nopo boten. Ini mana yang boten bisa nahan, nggih? 14. Nah, karena kiai niku saya harus bisa nahan. 1 malam mampu, 2 malam mampu, 3 malam mampu. Setelah 3 malam lewat niki jebol, Pak. Nafsunya sudah tidak terbendung lagi. Akhirnya kiyaine melu nyelengi, Pak. Jangkep oleh duit 1 juta lu kiyaine melu ngantri. Akhirnya kiai ini kan dibully, Pak, karo wong-wong lanang. Sampean kan tokoh agama kiai, kenapa melu ngantri? Ngantri tuku rapi. Akhirnya kiai ini jawab, kiai itu kiai juga. Akhirnya diterangkan itu, akhirnya kiai ini mendapatkan giliran dilayani rapi niku. Ini masuk ke kamar gawa duit 1 juta, orang tuh mehin kiai nyongpan utang beli cash 1 juta. Akhirnya dilayani. Ini sudah naik ke naik ning amben, ya, sudah di atasnya. Itu di kitab wa ala fahdaiha. Wis ning dhuwure watu garisa.
Jadi sambil sekitar. Terus hampir iman dan takwanya masuk. Dia ingat terhadap Allah. Ya Allah, apa yang saya lakukan ini? Saya dari kecil tidak pernah melakukan maksiat seperti ini. Akhirnya dia turun pakaiannya ya wis digomane kok, Pak. Lalu dia nangis sejadi-jadinya pulang. Duitnya itu ketinggalan. Akhirnya si wadon niku, "Lho, Pak, niki duitnya, Pak. Sampean durung mangan?" Uangnya dibawa, Pak. Enggak, saya sedekah. Dia nangis sejadi-jadinya pulang, mandi tobat. Dia istighfar 1000 kali, sholat tobat, istighfar 1000 kali, minta ampun, datang Gusti, padahal durung loh, Pak. Niki durung loh. Nembe garisa, ya durung niki. Niki lah. Perempuan ini dari kejadian itu akhirnya sadar, ya Allah, saya maksiat berzina siang dan malam, pagi dan sore. Kalau dihitung sudah tidak bisa terhitung berapa kali melakukan berzina. Seharusnya saya lebih takut kepada Allah. Seharusnya saya lebih menangis sedas-sedasnya daripada orang itu. Wong kae mbeke durung wis nangise kaya kae wedine ning Gusti Allah seperti itu. Saya seharusnya lebih takut kepada Allah. Akhirnya dia tobat, dia tutup itu dagangannya. Pelangnya ganti, mulai hari ini tutup, kukut, bangkrut. Dia niat tobatan nasuha, saya harus datangi orang itu karena saya tobat gara-gara orang itu. Dia cari rumahnya, ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Kulo sinten? Kulo perempuan yang dagang. Sejarah kiai ini, Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya uang 1 juta ikhlas, rabine ora usah jujugna. Dia ketakutan, gemetar dia. Pak Kiai, kula mriki niku mboten badhe jujugna. Kula saniki pun tobat lantaran panjenengan. Kula nyuwun dibimbing agama supaya taubat saya menjadi tobatan nasuha. Nembe dibuka lawange. Monggo. Akhirnya matur, saniki kula mun tobat Pak Kiai, gara-gara Pak Kiai niki kula angsal hidayah saking Gusti Allah Ta'ala. Makanya saya kesini mau minta dibimbing agama sebaik-baiknya supaya tobat saya bukan tobat sambel, tapi tobatan nasuha. Syukur kula dibojo. Nah, niki masalah nih Pak Bagas nih. Dereng Kiai ini kula pun gak ada bojo. Iku bunyai teng griya. Cara sampean pripun menawi ditawani kados ngoten, Pak? Cara wong lanang kene, Boyan akhirnya kiainya. Saya harus izin dulu sama bunyai. Nggih monggo Pak Kiai, muga-muga angsal rembugan niki. Akhirnya sama bunyainya niku diizin monggo, Abah. Kalau memang ini kejadian membawa maslahat, manfaat, sumonggo. Ini demi kebaikan. Akhirnya terjadilah ijab kabul atas izin suami yang pertama, istri yang pertama. Poligami mboten, Pak. Poligami asli ini loh, ning Indonesia niku seharusnya wonten undang-undang dibolehkan poligami. Setuju mboten iki? Setuju mboten niku PP 10 dihapus? Aslinya setuju. Oh niki. Tentang Indonesia kadung peraturannya luar biasa untuk poligami. Wah, akhirnya milih dalan non poligami sing haram-haram akhirnya. Nggih, Pak. Moga-moga kita selamat dari yang haram-haram, nggih. Akhirnya terjadi akdun nikah antara kiai dan mantan penjual serabi niki. Akhirnya kan siangnya niki akdun nikah, malamnya kan MP kiai ini karo bojo anyare niki. MP. Malam monggo Bah, niki jenengan jatahe bojo kedua, bojo anyar, monggo. Punya ini pengertian, monggo. Masya Allah. Akhirnya ngerasani napa mboten? Kelakon napa mboten? Lho kelakon akhirnya Pak. Halal apa haram? Halal. Dosa napa pahala? Pahala. Ibadah napa maksiat? Ibadah. Swarga napa neraka? Swarga, wong sudah halal. Bayar nopo gratis?
Gratis wis bojone dewek kok. Gratis samblengere gratis. Iki napa mboten? Barokahnya napa? Aja ngomong barokah serabi lo ya. Barokahe iman dan takwa yang haram menjadi halal, yang asalnya dosa menjadi pahala, yang asalnya napa niku maksiat menjadi ibadah, yang asalnya neraka menjadi surga dunia, Pak. Loh niki barokahe imannya muncul niki nyata. Ini makanya muga-muga kula panjenengan termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang punya iman dan takwa kangge sangu teng akhirat mangke. Amin Allahumma amin. Dan semua anak turun kula panjenengan, sak keluarga kula panjenengan muga-muga dados tiang-tiang ingkang sami nggadah iman dan takwa. Amin Allahumma ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mekaten nyuwun pangapunten ingkang kathah, Pak. Sedaya mawon. Billahi taufiq wal hidayah. Waridul inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangan monggo. Doa sarang-sarang muga-muga dijabah kali Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala sadatina ashabi Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan sakin hamdan naimin hamdan wa hamdan ya rabbana kal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ahlina bi halalika an haramik wa bi ta'atika masyatik wa fi fatika amman siwak. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila